Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di konten kami Info BNNK Berkuala. Kali ini kami berkunjung ke rumahnya Bapak Dr. Andos Pepsodeni. Beliau ini adalah Kepala BNNK Berkuala tahun 2015-2018. Kebetulan kita diterima di taman rumah beliau, tepatnya di Jalan Ais Nasution. Jalan Ais Nasution, Marabahan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Pak Tetap sehat ya? Amin. Alhamdulillah. Apa saja kegiatannya Pak setelah pensiun dari BNNK Berkuala? Yang pertama saya menikmati pensiun saya ya, karena kegiatan hampir tidak ada lagi yang kegiatan formal. Kalau kegiatan informal ya banyak di rumah ya. Karena kebetulan di belakang rumah ada kolam. Jadi kalau pagi-pagi saya kasih makan ikan, terus siram-siram tanaman hias. Nah terus selanjutnya saya juga ada kegiatan sampingan ya. Ya belajarlah, walaupun saya sudah menula, saya buat konten-konten. Jadi YouTuber pemula lah. Nah. Ya mudahan sukses selalu Pak tentang konten-kontennya, mudahan bisa bermanfaat ya. Saya Amin. juga termasuk subscriber dari Bapak juga. Saya lihat nih di konten-kontennya banyak menyampaikan video-video tentang kuliner ya. Ya kuliner, tempat-tempat sehari-harinya. bersejarah, Tempat-tempat ya bersejarah. campuran lah, campuran. Adapun kedatangan kami ini Pak, pada intinya kami ingin mengetahui sejarah berdirinya BNNK Berkuala Pak. Oke, pertama saya mengucapkan terima kasih ya, saya dikunjungi ya teman-teman dari BNN ini. Karena saya sudah pensiun kan, jadi artinya saya masih dihargai, masih dimintai pendapat. Nah tadi minta tentang sejarah berdirinya BNN Kabupaten Berkuala. Jadi berdiri sejak tahun 2015 ya, mohon maaf saya lupa tanggalnya ya, bulannya 2015. Pada saat itu 2015 itu sebelumnya BNN Republik Indonesia BNN itu meminta kepada seluruh BNK, karena di kabupaten kota itu kan namanya BNK. BNK ya? Badan Koordinasi Badan Narkotika Kabupaten. Jadi ketuanya itu ex officio, otomatis itu wakil bupati. Diminta untuk mengusulkan untuk dijadikan sebuah lembaga vertikal. Nah, seluruh BNK itu se-Indonesia mengusulkan. Pada 2015 itu BNK Batola itu juga ikut mengusulkan, Pak Yamin. Iya. Dan alhamdulillah tahun 2015 itu satu-satunya di Kalimantan Selatan BNK Baritukwala itu disetujui berubah menjadi instansi vertikal BNNK Kabupaten Baritukwala. Itu sejarah awalnya. Jadi mungkin tidak terlepas dari usulan pemerintah Kabupaten Baritukwala juga Pak ya? Itu pasti. Jadi karena memang syarat terbentuknya BNNK Kabupaten itu yang pertama harus mendapat dukungan dari pemerintah daerah, terutama kepala daerah ya, bupati ya. Pada saat itu bupatinya Pak Haji Hasanuddin Murad. Nah, beliau itulah yang mendukung sepenuhnya, karena beliau konsen sekali terhadap yang 4 BN ini. Beliau mendukung sepenuhnya baik personel maupun sarana prasarana, perkantoran, personil dan lain sebagainya. Sehingga pada saat itu mendapat respon dari BNN Pusat. Berkunjunglah BNN Pusat itu ke Marabahan, melihat kondisi lahannya, persiapan kantornya, personilnya dan lain sebagainya. Maka diminta membuat semacam proposal, Pak Yamin. Jadi dulu tuh namanya naskah akademis. Jadi di sana lengkap, ada kondisi wilayah, tingkat kerawanan, dukungan personil, dukungan dana dan lain sebagainya. Termasuk mungkin salah satunya karena kita berdekatan dengan ibu kota provinsi. Kita juga berada di pinggiran sungai, lintasan sungai. Kalteng. Iya, Kalteng, sebelah utaranya dengan Kalimantan Tengah. Terus lalu lintas batu bara itu kan banyak di tempat kita ini. Jadi ada tingkat-tingkat kerawanan. Jadi setelah setelah disetujui oleh BNNRI, lalu dilantiklah Bapak waktu sebagai kepala BNNK. Kita diminta dulu mempersiapkan personil. Personil. Alhamdulillah pada saat itu saya diberikan amanah dan tanggung jawab, diusulkan ya, diusulkan sebagai kepala BNN Kabupaten Baritukwala yang pertama. Nah kita lengkapilah semacam kasih
Kasubag PO, terus kasih berantas, bendahara bendaharanya, seksi rehabnya, walaupun personilnya terbatas pada situ karena yang diminta itu sebetulnya bendahara Pak Yamin. Oh bendahara ya. Karena Karena untuk hubungan dengan satker kan, dukungan dengan satker kan keuangan, anggaran. Anggaran, iya iya iya. Nah, kita penuhi pada saat itu. Setelah itu diperiksa oleh BNN pusat, maka tidak lama kita di SK-kan. SK pertama itu dulu kepalanya ya. Saya ditandatangani oleh kepala BNN pusat pada saat itu Pak Komjen Pol Budi Waseso kayaknya. Nah, terus yang lainnya menyusul kasihnya itu. Pada saat awal itu Pak, kalau boleh tahu berkantor di mana dulu pada saat awalnya? Pertama berkantor, kita berkantor di Kesbang Pol ya. Oh, Kesbang Pulinmas, karena kan dulu tuh leading sektornya BNK itu kan di Kesbang Pulinmas kan. Nah, di situ adanya. Jadi kita berkantor beberapa bulan di situ. Selanjutnya kita diberi kantor ya, diberi tempat yang ya lumayan lah, artinya kita bisa bekerja seadanya. Dapat kantor kita dulu di Jalan Jenderal Sudirman kalau tidak salah. Ya sekarang ya kantornya. Ya sampai sekarang kantor. Iya sampai sekarang. Ya. Walaupun kantor itu masih pinjam pakai. Pinjam pakai. Kabupaten Berkepala. Harapannya ke depan mudah-mudahan bisa ada kantor yang. Iya dibangunkan kantor yang baru dari pusat karena kemarin kan lahan sudah kita siapkan, anggaran juga diusulkan, tanah juga sudah diberi oleh pemerintah kabupaten dihibahkan. Tapi karena ada moratorium kan pembatasan anggaran untuk pembangunan. Dari anggaran APBN itu kan terbatas sampai sekarang kan ya mudah-mudahan nanti kedepannya bisa terrealisasi. Ya mungkin itu Pak ada sejarah singkatnya tadi kan. Iya. Nah, terus kami minta nih nasihatnya atau mungkin pesan-pesannya kepada kami yang ada ini penerus di BNNK Berkepala nih Pak. Mungkin ada pesan-pesan dan nasihat dari sampean ini sebagai tokoh senior atau mungkin salah satu yang membidani berdirinya BNNK Berkepala ini. Kalau pesan dari saya ya simpel aja, jaga aja BNN Batola ini karena sudah dibangun kan, sudah diupayakan sudah bertahun-tahun ya. Nah, beberapa kali kita mengusulkan sampai terbentuk. Pesannya ya pada pegawainya jadilah pegawai yang disiplin, profesional ya. Jangan mengecewakan pimpinan gitu aja. Dan juga terus berkiprah untuk P4GN ya, di P4GN Kabupaten Berkepala. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih banyak nih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara dengan kami. Dan kami di BNNK Berkepala Pak ada medsos kami info BNNK Berkepala. Nanti saya kunjungi ya. Dan bisa Bapak kunjungi dan juga kita sekaligus ini mempromosikan juga YouTube Bapak Pepsode ini. Ya. Namanya apa ini Pak? Singgah Hello 98. Oh Singgah Hello 98. Silakan nanti dikunjungi ya. Kita kunjungi, kita like, kita subscribe, kita beri komentar di sini untuk kemajuan channel Singgah Hello 98. Itu saja Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak Yamin ya. Selamat bekerja, sukses selalu ya. Iya, sukses selalu, mudah-mudahan Bapak sehat. Amin. Bisa terus berkontribusi untuk kemajuan Berkepala dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalas langit, kadang narkoba. Kami cinta Berkepala. War on drugs, ya?